Bagaimana kita bisa menyadari pentingnya pendidikan, jadi kita tidak di dalam saja tapi kita juga keluar, karena yakin sebenarnya Indonesia sebenarnya banyak sekali yang mampu, yang pintar, hanya saja mungkin masih terkungkung, belum terorganize dan belum publish gitulah ya. Benar. Banyak yang merasa bahwa dikit-dikit yang disalahkan kurikulum, dikit-dikit ini masalah kurikulum begitu. Padahal sebenarnya kurikulum itu yang paling mikro adalah pada dosen. Itu bagaimana cara mengajar kita adalah ini. Kita yakin bisa, kita pasti bisa. Sahabat Weekend, ketemu lagi dengan saya Wisnu Murti. Sebagaimana kita ketahui, tahun ini, bulan-bulan ini adalah bulan-bulan di mana anak-anak kelas 3 SMA yang sudah tamat, mereka akan mencari perguruan tinggi. Dan tentu banyak kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memang harus dipahami juga, baik oleh calon mahasiswa, oleh orang tua, bahkan oleh institusi tenaga kependidikan dan sivitas akademika di institusi universitas. Salah satu kebijakan yang sebenarnya sudah dikeluarkan pada tahun 2020 itu adalah MBKM. MBKM itu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, apa Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka itu, dan seperti apa skema-skemanya, inilah yang sesungguhnya perlu kita gali informasinya, dan mudah-mudahan ini nanti akan bisa memberikan pembelajaran ya bagi mahasiswa baru, bagi orang tua, dan yang paling penting adalah institusi pendidikan dan para dosen dan sivitas akademika. Dan kali ini saya sudah menghadirkan tamu, dokter, yang juga ketua LPKP, Lembaga Pembelajaran dan Pengembangan Kurikulum Universitas Warmadewa, Dr. Rima Kusumaningrum, Magister Medical Education. Wah, ini panjang ini. Selamat pagi. Selamat pagi, Dr. Rima. Ya, selamat datang di podcast Weekend kita bisa. Ya, oke. Nah, Dr. Rima, ini sebagai ketua LPKP ya, ini penting untuk kita informasikan kepada publik tentang apa sih sebenarnya MBKM itu gitu. Ya. Baik Pak Ketua, terima kasih atas kehormatannya yang diundang ke sini. Iya. Jadi sebenarnya semenjak ini yang Mas Nadiem ya jadi menteri kan? Jadi menteri itu sudah digaungkan Merdeka Belajar. Jadi sebenarnya sudah dari 2019, tapi akhirnya kebijakan ini tertuang dalam SNDikti nomor 3 tahun 2020 itu Januari 2020. Nah, di sanalah bagaimana SNDikti sudah diubah terutama untuk memfasilitasi MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi sebenarnya di segala lini perguruan, di segala lini pendidikan, pendidikan dasar, menengah, dan sampai dengan pendidikan tinggi. Tidak saja perguruan tinggi ya? Iya, betul Pak. Ya, jadi perguruan tinggi dengan adanya SNDikti nomor 3 tersebut, dan dengan waktu yang kurang lebih penyesuaian 2 tahun, itu harus mengikuti MBKM. Berarti 2022? Iya, betul. Ini Januari 2022. Ya, betul. Nah, jadi berbagai program itu sudah dipandu oleh Dikti untuk bisa diikuti, dan juga akhirnya bagaimana mendorong, sebenarnya ini akan mendorong ke arah internasional sebenarnya. Jadinya ada namanya indikator kinerja utamanya yang poin 8 adalah program studi terakreditasi internasional. Nah, jadi ini bagaimana kita bisa menyadari pentingnya pendidikan, jadi kita tidak di dalam saja tapi kita juga keluar, karena yakin sebenarnya Indonesia sebenarnya banyak sekali yang mampu, yang pintar, hanya saja mungkin masih terkungkung. Belum terorganize dan belum publish gitulah ya. Benar. Kemudian MBKM itu sendiri apa?
Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang khusus di perguruan tinggi. Nah, ini ada 8 bentuk. Sebenarnya. Ya, jadi 8 bentuknya difasilitasi dan ini ada macam-macam. Ada yang pertama adalah pertukaran pelajar. Pertukaran mahasiswa. Pertukaran mahasiswa ya. Jadi karena student exchange, jadi dia di panduan itu pertukaran pelajar. Tapi kita ini ada pertukaran mahasiswa sebenarnya sama. Maksudnya apa itu pertukaran mahasiswa itu? Pertukaran mahasiswa itu bisa dilakukan di dalam institusi dan juga di luar institusi atau antar institusi. Maksudnya apa itu? Ya, jadi di dalam institusi ini bagaimana program studi di dalam, misalnya di sini di Warmadewa bisa saling bertukar. Jadinya misalnya di Fakultas Teknik, di Prodi Sipil misalnya bisa bertukar dengan mahasiswa bisa belajar di ekonomi atau di hukum gitu. Iya, atau ekonomi dengan hukum. Oke, apapun itu. Jadinya benar-benar bagaimana mahasiswa bisa difasilitasi minatnya. Misalnya, oke, saya walaupun saya masuk di fakultas hukum atau teknik, tapi saya punya minat untuk bisnis. Saya ingin mengetahui bagaimana sebenarnya nanti bisnis ya. Nah, jadi dia bisa belajar bertukar belajar sementara di dalam prodi ekonomi. Ya, misalnya mahasiswa mau belajar di hukum, teknik itu kan juga ada kaitannya dengan hukum kan? Iya. Gimana membuat IMB, itu kan juga problem-problem hukum kan? Itu maksudnya ya? Iya, benar bisa. Jadi kalau di dalam perguruan tinggi pastinya lintas prodi. Jadi kalau ketika mereka misalnya belajar lintas prodi lah, terus SKS-nya gimana? Iya, itu yang harus dikonversi. Dikonversi di prodinya. Diakui lah ya. Diakui, betul. Ya. Kalau antar institusi? Nah, antar institusi pengalaman di Warmadewa justru ini yang sudah terjadi, Pak. Antar institusi? Antar institusi. Kenapa kok internya nggak jadi? Iya, karena sebenarnya banyak sih problemnya ya. Jadi kalau yang antar perguruan tinggi bisa memilih prodi yang sama. Gitu. Jadi misalnya prodi arsitek bertukar dengan prodi arsitek di institusi lain. Di kampus yang lain. Di kampus yang lain. Jadi secara mata kuliah akan lebih nyambung begitu ya intinya. Nah, ini yang sebenarnya paradigma. Ada beberapa paradigma di MBKM yang bisa mungkin sama-sama kita pahami. Ya, jadi banyak prodi, banyak mahasiswa, banyak juga dosen yang terkungkung dalam bahwa kalau ini harus sama. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa lintas prodi ini masih sedikit yang mungkin bukan sedikit ya, belum ada kalau di institusi kita gitu. Karena dianggap bahwa itu beda sekali CP-nya dengan CP-nya prodi asal. Gitu. Iya, padahal sebenarnya ada tiga pola. Yang pertama, kalau bisa sesuai dengan CP boleh. Sebagian sesuai dengan capaian pembelajaran atau tidak sesuai dengan capaian pembelajaran selama mata kuliah tersebut bisa dimerdekakan. Nah, itu baru indikator pertama. Bentuk pembelajaran pertama. Terus apa lagi? Lalu bentuk pembelajaran yang selanjutnya itu ada magang. Iya, magang. Berarti dengan perusahaan ya? Dengan perusahaan, dengan mitra. Dengan mitra. Ya. Nah, jadi perguruan tinggi ini harus bermitra dengan dunia dunia usaha ya. Industri, betul ya. Ini sebenarnya skemanya banyak sekali, tawaran programnya banyak sekali. Baik yang institusi sendiri ya, lalu juga ada juga dari Dikti juga menawarkan begitu. Artinya skema yang dimaksud apa itu? Skema ini adalah beberapa program ya, program-program. Jadi pemerintah membantu gitu. Iya. Membantu institusi dan membantu mahasiswa. Iya. Yang ikut yang mau mengambil program itu. Iya, itu. Program Jadi enak ya dari mahasiswa ya? Iya, dan ini seringkali ada tambahan uang saku, Pak. Tambahan uang saku. Iya, terutama dari mitra. Jadi dan memang seleksinya sangat ketat sebenarnya. Tapi tetap harus ada seleksi. Betul. Jadi tidak. Yang diselenggarakan Dikti ini sangat ketat sebenarnya. Artinya mahasiswa yang harus siap kan begitu kan? Betul, Pak. Kalau mau siap ya harus tahu dulu kan? Iya. Programnya kan? Iya. Nah, iya. Jadi di sini sebenarnya untuk di institusi Warmadewa, di Universitas Warmadewa sudah banyak sekali dilaksanakan program magang karena memang magang ini sangat diperlukan dan seringkali, nah ini ada salah satu mahasiswa kita nih Pak, begitu tembus yang namanya MSIB ya.
magang yang dilakukan, yang diselenggarakan oleh Dikti, langsung direkrut ini Pak. Luar biasa, begitu intinya. Ada ya, banyak ada. Maksudnya? Ya? Ada, sudah ada yang di. Nah kemudian untuk bisa ke dunia usaha itu, institusi harus melakukan apa dengan dunia usaha atau sebaliknya? Iya, ya ini yang menjadi tantangan, bermitra Pak ya. Jadi kita bekerja sama dengan pihak-pihak Dudi yang membutuhkan pastinya Pak, membutuhkan tenaga muda, tenaga yang fresh begitu, yang mana secara pengetahuan teknologi biasanya mereka lebih mahir begitu ya Pak ya intinya. Nah dan juga mungkin dengan banyaknya pekerjaan di dunia industri tersebut kan bisa membantu sebenarnya. Diharapkan begitu Pak. Bentuk kerjasama yang harus dilakukan apa? Bentuk kerjasama bisa MOU, KSO, MOU ya, KSO juga. Nah ini penting juga bagi dunia usaha ya. Iya. Karena mereka dapat tenaga-tenaga yang fresh. Nanti bisa dia didik, dia latih, jadi nggak perlu mengeluarkan dana tambahan untuk melakukan training sebenarnya kan. Betul, iya kan. Pak. Ya, ini seleksinya memang kembali lagi bagaimana untuk di institusi pendidikan ini bisa memahami apa sih yang dibutuhkan oleh dunia usaha, dunia industri. Karena seringkali institusi pendidikan arahnya kemana, kebutuhan industri arahnya kemana. Akhirnya kita baru belajar ketika nggak nyambung ya. Iya, nggak nyambung. Iya, itu. Jadi link in match itu nggak ada gitu. Betul. Ya. Nah itu baru yang kedua. Ada lagi? Baru yang kedua banyak. Yang ketiga lagi Pak ya. Ya ini ada mengajar di satuan pendidikan, bukan mengajar, asistensi. Di satuan pendidikan. Kalau di program MBKM itu namanya kampus mengajar. Gitu. Mahasiswa ini ngajar ya? Mahasiswa menjadi asistensi, ya membantu di sekolah dasar dan menengah. Oh, begitu. Jadi dia bisa jadi membantu mengajar di sekolah dasar, di sekolah menengah gitu ya? Lebih ke asistensi Pak, jadi bukan langsung mengajar ya Pak, karena kalau mengajar tentunya ini harus ada SIM-nya begitu ya, ada syaratnya, jadi lebih ke arah membantu guru. Misalnya ngajar membantu mengajar bahasa Inggris. Ya. Ini untuk mereka yang di sastra Inggris gitu misalnya Inggris, ya. Atau memfasilitasi guru Pak ya, misalnya apa yang dibutuhkan oleh guru, lalu mahasiswa ikut mengajar. Kenapa ini ada ya Pak ya? Karena menurut survei dari PISA ya Pak, PISA itu semacam asesmen yang dilakukan pada anak umur 15 tahun ya di seluruh dunia, di ranking begitu ya Pak ya. Nah PISA kita tuh rankingnya masih memprihatinkan Pak. Masih dari hasil survei itu ya? Iya, hasil asesmen dia. Iya, asesmen yang dilakukan pada anak sekitar 15 tahun ya Pak ya. Artinya Indonesia masih memprihatinkan. Sebabnya apa itu? Karena masalah literasi sebenarnya Pak. Jadi banyak sekali ternyata di pola-pola pendidikan dasar maupun menengah itu yang diajarkan fakta begitu. Jadi bukan literasi begitu Pak ya. Literasi jadinya lebih ke arah 1 tambah 1 sama dengan 2 ya, hanya fakta semacam itu gitu. Jadi, apa beda fakta dengan literasi? Kalau fakta itu adalah yang lebih ke arah hafalan begitu ya Pak ya. Ini kursi, ini meja begitu ya intinya ya. Ya udah tahu lah ini. Kalau literasi kan sebuah pemahaman. Bagaimana gitu. Meja ini dari apa dia gitu ya, gimana cara membuatnya, apa yang disebut meja, lalu jadi lebih banyak konsep pemahaman, jadi lebih paham gitu. Jadi kadang-kadang kalau ditanya matematika pinter ya Pak ya, 25 tambah 25 50 gitu ya. Tapi ketika diberikan kasus misalnya, ini belanja 25 buah ya dan buah mangga misalnya, lalu belanja lagi 25 jeruk gitu. Berapakah yang dimiliki buat itu banyak nggak paham gitu Pak. Ya jadinya lebih banyak fakta yang diajari tapi bukan pemahaman bahwa ini aplikasinya begini. Munculnya angka ini dari mana dan bagaimana gitu kan, tergantung apa juga yang harus dikalkulasi gitu ya. Betul. Benar. Jadi itulah yang menyebabkan kenapa juga dan mahasiswa bisa berperan di situ. Betul Pak. Terutama juga dalam penggunaan teknologi ya. Kembali lagi sih Pak, ada salah satu narasumber di pendidikan ya menyatakan bahwa mahasiswa tuh sebenarnya native dari teknologi, Pak. Menarik ya, Pak ya, karena sebenarnya kita yang harus belajar ya, Pak ya. Kalau mereka dari kecil sudah terbiasa. Anak-anak muda sudah terbiasa. Mungkin umur SD sudah terbiasa, tapi justru yang usia lebih tua yang harus belajar kan, Pak ya. Dari mereka. Iya, dari mereka gitu. Dan kenyataannya memang kayak gitu.
Iya, begitu. Nah, disinilah bisa dibantu oleh mahasiswa. Jadinya, jadi bukan menggantikan mengajar Pak, karena mahasiswa kan belum punya SIM dia ya. Iya, aspek pedagoginya. Tapi paling tidak si mahasiswa ini bisa belajar juga. Iya. Di tempat di mana dia harus magang atau asistensi. Apa namanya itu dalam pendidikan. Pendidikan, betul. Jadi membantu Pak. Jadi bagaimana langkah-langkah nyata yang ini. Jadi ini sama MBKM itu benar membangun Pak. Iya benar-benar. Gitu. Terus yang berikutnya apa? Yang berikutnya adalah penelitian Pak. Oh, riset ya? Iya, riset. Nah, di sini apa sih? Kenapa sih riset ini penting? Karena seringkali sebenarnya di sarjana misalnya Pak ya, sarjana ini sebenarnya ada skripsi ya, skripsi diminta begitu ya. Tapi seringkali apa ya namanya ya, mahasiswa untuk menyelesaikan saja, selesai begitu ya Pak ya. Nah, sedangkan sebenarnya Indonesia ini perlu sebenarnya peneliti ya, peneliti yang handal, dan seringkali peneliti yang handal ini kurang juga tenaga untuk bisa membantu ya. Nah, jadi satu sisi mahasiswa bisa membantu peneliti dengan langkah-langkah penelitian yang baik ya. Satu sisi juga peneliti juga bisa mendapatkan tenaga handal. Mahasiswa. Nah, jadi ini sebenarnya saling keterkaitan Pak. Dan mahasiswa memang basicnya juga kan harus ada riset kan. Betul. Ya, kalau dari awal mereka sudah biasa budaya riset kan. Iya. Karena kita kan lemah dalam hal data gitu ya. Ketika bicara sesuatu tanpa data kan betul. Repot kan. Iya, dan sebaliknya Pak, sebenarnya kebutuhan peneliti itu sangat besar Pak. Makanya harus melibatkan mahasiswa kan begitu kan. Betul. Jadinya. Nah, di sana mahasiswa belajar. 6 bulan sampai dengan 1 tahun bisa itu. Bisa ya? Bisa. Dan itu diakui. Nah, kembali lagi nanti masalah pengakuan ini prodi nih Pak, yang jadi tantangan di hampir seluruh universitas di Indonesia sebenarnya. Begitu, rekognisi, setelah kita bisa bilang konversi, begitu bisa kita bilang. Terus yang lain apa? Ada juga yang namanya ini, ada proyek independen. Proyek independen, apa studi itu? Independen. Studi independen ini adalah bagaimana mahasiswa itu mempunyai suatu program ya Pak ya deh, yang saya contohkan itu adalah biasanya di teknik ya Pak ya. Teknik, saya ingin punya suatu hasil yang apa ya namanya, yang bisa berguna. Contohnya, saya punya program pengen punya mobil listrik begitu ya. Akhirnya dia membuat proyek bersama teman-temannya untuk bisa membuat mobil listrik tersebut, misalnya begitu. Nah, bisa dikatakan program inovasi? Bisa, tapi yang dari mahasiswa kalau proyek independen. Begitu. Jadi mahasiswa lah yang buat temuan-temuan apa gitu ya? Iya, mahasiswa buat temuan, dan itu bikin proposal dulu Pak. Oh, harus buat proposal ya. Jadi semuanya perlu ada seleksi ya Pak ya, ada seleksi dulu. Dan itu ada yang mendanai kan? Ketika misalnya proposalnya ini lolos gitu ya? Kalau proposal lolos, nah sekarang kalau masalah pendanaan tentunya mahasiswa harus mencari sih Pak. Mencari begitu. Jadi mencari sponsorship ya yang dan ini juga alangkah baiknya kalau dilombakan di tingkat nasional maupun internasional. Begitu. Banyak sekali sebenarnya yang mahasiswa kita punya potensi sebenarnya, tapi belum terfasilitasi. Nah, proyek independen inilah salah satunya. Bukan terfasilitasi, kayak saya lebih mereka nggak ngerti. Ya, bisa jadi begitu. Ternyata ada begini loh gitu. Iya kan? Iya. Nah, itu adalah studi independen. Jadi mereka secara mandiri mengajukan ini. Lalu ada juga bentuk yang kelima ya Pak ya. Ya, bentuk kelima, kewirausahaan. Ini yang menarik biasanya. Betul, menarik dan sangat diminati. Kalau diminati di Warma Dewa belum sih Pak. Mungkin kembali lagi ini perlu banyak hal strategi yang perlu dikembangkan. Mungkin mahasiswa sudah banyak Pak, sudah banyak ya. Saya bilang mungkin karena kami juga belum punya data sih ya Pak ya, belum punya data. Tapi memang kembali lagi. Apa itu program kewirausahaan? Kewirausahaan ini adalah bagaimana difasilitasi bahwa mahasiswa tersebut punya jiwa entrepreneur kan begitu ya Pak ya. Jadi semenjak mahasiswa mereka bisa mengembangkan usaha-usahanya berdasarkan passion mereka ya. Iya, berdasarkan passion mereka. Atau mereka yang sudah punya usaha. Iya, kan betul. Kita tahu, bisa Pak. Memang harusnya punya tenan Pak. Biasanya kita cek dulu ya. Di Warma Dewa biasanya kita survei dulu siapa punya tenan begitu. Lalu mahasiswa misalnya mau mengembangkan apa gitu mengembangkan apa bisa Pak sebenarnya. Melalui program ini. Bisa diakui. Dan itu diakui juga SKS-nya gitu.
Iya Pak. Nah, ini tapi kembali lagi Pak ya, pengakuan SKS nanti masalah tersendiri Nah, lagi. ini nanti diselesaikan di dapur lah. Iya. Harusnya bisa Pak. Tapi paling tidak kan ini sudah kebijakan gitu lah. Betul. Yang namanya kebijakan itu ya harus dilaksanakan gitu. Nah, bagaimana cara melaksanakan, inilah kreativitas institusi gitu kan. Iya. Jadi institusi kan tidak sekedar taken for granted begitu. Iya. Harus melakukan inovasi-inovasi juga kan berkaitan Iya. dengan program yang sangat luar biasa itu. Iya. Khususnya ini kan bagi mahasiswa. Betul Pak. Itu karena juga terlihat bahwa jumlah wirausahawan kita sebenarnya itu masih sangat kecil Pak. Kita kan selalu bilang jangan jadi job seeker, jadilah job creator. Terus apa gitu? Iya. Iya. Apa yang institusi bisa fasilitasi untuk bisa mewujudkan itu? Iya, itu. Nah, itu jadi itu bisa diakui 1 semester sampai 1 tahun, Pak. Intinya. Jadi kalau mereka berhasil, mereka bisa kuliah, bisa mengembangkan usaha, betul. dan mereka bisa mencari teman-temannya untuk ajak bareng. Betul, jadi job creator. Oh, ini yang disebut dengan job creator, gitu kan? Iya, ini sudah terfasilitasi sebenarnya di MBKM, Pak. Ya makanya, tinggal sekarang kan ada di perguruan tinggi biasanya punya lembaga yang disebut dengan entrepreneur gitu ya. Iya. Tapi entrepreneur jangan sekedar label aja gitu kan, tetapi harus ada usaha-usaha yang real. Iya. Paling tidak ya pendataan dulu, kemudian pengembangan, kerjasama Dudi tadi kan. Betul. Jadi bagaimana menghubungkan mereka dengan dunia luar gitu kan. Iya. Oh ini kalau jalan keren banget nih. Iya, betul Pak, betul benar. Memang yang menjadi tantangan ini adalah kurikulum kembali. Ya kurikulum kan bukan kitab suci. Betul. Iya kan? Mereka harus bisa berkembang terus. Iya. Dan bahkan peluang untuk merubah kurikulum kan setiap tahun boleh. Boleh. Iya kan? Gitu, iya. Tergantung kebutuhan dunia luar itu kayak apa gitu kan. Kita nggak bisa tutup mata. Iya betul. Banyak yang sedikit ini ya Pak ya, maksudnya banyak yang merasa bahwa dikit-dikit yang disalahkan kurikulum. Dikit-dikit ini masalah kurikulum begitu. Padahal sebenarnya kurikulum itu yang paling mikro adalah pada dosen. Itu bagaimana cara mengajar kita adalah ini lagi-lagi ujungnya, muaranya ini. Iya. Muaranya kan di dosen. Kalau dosennya katro, dosennya masih kolonial gitu, sementara sekarang milenial ya sebagus apapun kurikulum ya nggak berkembang gitu ya. Betul. Ya nomor 1 sebenarnya dosen Pak kalau di MBKM ya. Di pendidikan ya Pak ya, karena mahasiswa itu prinsipnya adalah setiap anak itu pintar. Dan memang dosen ini guru ya. Iya. Kan guru inilah yang melahirkan anak-anak yang hebat-hebat gitu. Iya kan? Iya, betul Pak. Jadi sejauh mana jiwa guru itu ya. Kalau orang dulu yang namanya guru itu guru silat pasti dia hebat gitu kan. Iya. Bisa melahirkan pesilat-pesilat yang tangguh gitu kan. Sekarang dosen dalam bidang ilmu tertentu dia harus kreatif juga gitu. Iya. Gitu. Terus berikutnya apa? Bentuk yang lainnya adalah proyek kemanusiaan, Pak. Apa itu? Proyek kemanusiaan ada sekarang kan namanya kan banyak bencana ya Pak ya. Nah di sini mahasiswa yang mungkin mempunyai jiwa sosial begitu ya, ini bisa terfasilitasi Pak. Ya misalnya kalau di Warmando kan ada KSR PMI ya Pak ya. Nah, itu bisa masuk ya? Bisa. Sangat bisa Pak, sangat bisa. Jadinya ketika misalnya ada bencana ya Pak ya, moga-moga tidak sih ya, kita harapkan tidak. Tetapi kan kita harus waspada ya Pak ya. Nah jadi ketika ada suatu hal musibah gitu, bencana, bisa diturunkan full Pak, selama 6 bulan begitu ya. Mereka mendampingi. Iya, sebenarnya bisa begitu Pak. Iya, bisa begitu ya, dan tentunya ini bisa diakui seharusnya. Jadi, apa misalnya mahasiswa yang kan ada pencinta lingkungan ya? Mereka misalnya senang ngumpulin sampah plastik, kemudian sampah plastik diolah, itu masuk kategori apa itu? Ya bisa Pak, bisa itu. Bisa di termasuk situ, kan? Termasuk proyek kemanusiaan ya, kan? Jadi ini yang jadi poin penting. Skema-skema yang harus kita breakdown ini kan? Ya, ya menjadi poin penting adalah ketika ini bekerja sama dengan lembaga yang diakui Pak. Jadi bukan hanya sekedar saja ya Pak sekedar ngaku-ngaku saya melakukan kegiatan sosial begitu, tapi begitu ditelusuri masih belum jelas kan. Jangan sampai menjadi kesempatan juga dalam kesempitan ya Pak ya. Betul. Jadi itu adalah program yang juga bentuk pembelajaran yang diakui dalam MBKM.
Gitu. Lalu bentuk yang lain adalah terkait dengan membangun desa, Pak. Membangun desa. Membangun desa, betul. KKN itu termasuk membangun KKN. desa? Beda. Iya. Beda. Sebenarnya banyak yang mengidentikan ini dengan KKNT sebenarnya. Padahal beda ya. Untuk di panduan MBKM ini disebutkan membangun desa garis miring KKNT sebenarnya, Pak. T-nya apa itu? Tematik. Oh, tematik. Ya, KKN tematik. KKN yang bertema itu maksudnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan desa kan? Iya. Desa nelayan dengan desa pegunungan pasti beda lah T-nya kan? Iya. Temanya kan? Iya, betul. Iya. Nah, jadi di sana bagaimana disampaikan bahwa sebenarnya selama ini perguruan tinggi sudah banyak melakukan KKN. Iya. Akan tetapi ini baru sebatas mungkin 1 bulan ya Pak ya, intinya. Nah, bagaimana? Apakah itu bisa sustain kan begitu? Kadang-kadang mahasiswa datang 1 bulan, ya kita harapkan jangan malah membebani desa ya Pak ya. Ini datang-datang kok malah. Bahkan ada mahasiswa yang ditolak oleh desa. Nah, jangan sampai ini kan berarti problem nih. Iya, nah jadi program membangun desa ini justru diharapkan bisa bisa memfasilitasi benar-benar mahasiswa membangun desa dan syaratnya adalah multidisiplin pasti. Multidisiplin. Jadi bukan monodisiplin ya. Multidisiplin itu artinya gabungan dari beberapa prodi kan, mereka turun ke desa itu untuk membahas tema tertentu yang ada di desa itu kan, problem yang ada di tempat itu yang tentu beda antara desa yang satu dengan desa yang lain kan begitu ya. Betul. Oh keren banget nih sebenarnya. Iya betul Pak. Nah memang yang ini menjadi kendala tadi ya, mungkin bukan hanya di Warmadewa sih Pak, ini hampir seluruh universitas. Ini kan ada 8 skema kan. Iya. Dari 8 skema ini kalau saya melihat sepintas ini sebenarnya tujuannya adalah pertama bagaimana institusi pendidikan ini dekat dekat dengan dunia usaha, dekat dengan masyarakat kan gitu, dekat dengan peduli dengan lingkungan gitu ya, punya jiwa kemanusiaan kan begitu kan. Jadi mereka bukan hanya sekedar kampus yang menara air gitu, menara gading kan gitu. Mereka bukan menara gading tapi menara air kan itu. Diharapkan yang mengalir ke mana-mana. Nah, sekarang Bu Dokter nih selama mengelola program MBKM ini sudah bisalah memetakan problem-problemnya apa gitu. Problemnya yang pertama pastinya kembali lagi yang tadi sempat ini ya Pak ya disampaikan banyak mungkin yang belum tahu. Satu belum tahu. Jadi belum tahu. Pemahaman ini penting. Betul. Sosialisasi penting. Sosialisasi pemahaman, sosialisasi. Yang nggak paham tuh siapa nih? Jangan-jangan institusinya nggak paham nih. Banyak sih ya Pak ya, banyak hal Pak ya yang bisa kita lihat. Misalnya bisa jadi dari sisi kalau kebetulan saya juga melihat dari yang lain ya Pak ya, bisa jadi mungkin institusinya. Satu bisa problem institusinya. Ini harus benar-benar tahu dulu sebelum nanti membreakdown program itu menjadi tindakan gitu kan. Oke, bisa jadi nanti dari tingkat fakultas juga bisa jadi. Institusi ini kan bisa universitasnya, bisa fakultasnya, bisa prodinya. Iya, bisa prodinya. Ini yang harus disatukan nih. Visinya dulu kan. Dosen, Pak. Nah, yang kedua dosennya. Wah, ini lebih gawat lagi nih. Iya, banyak dosen yang mengatakan bahwa mata kuliah saya kok hilang. Siswanya nggak ada. Mungkin bukan hilang, Pak, karena ada proses konversi. Ya, jadi konversi ini mahasiswanya tetap dikonversi mata kuliahnya, tetapi mahasiswanya melakukan bentuk pembelajaran yang lain. Mestinya dosennya tahu dong. Nah, ini dah kalau bicara konversi, paling tidak dosen ini yang mestinya lebih mengerti bahwa mata kuliah ini dekatnya ke sini loh. Kan bisa jadi dia menjadi pembimbing di tempat itu gitu. Iya, betul. Mestinya kan begitu. Harusnya begitu. Jadi kalau dia notok aja gitu tanpa punya inovasi, mestinya yang harus tahu bahwa ini cocoknya ke sini kan dosen mestinya. Iya, prodi dan dosen, Pak. Prodi dan dosen ininya. Lalu juga dari mahasiswa. Mahasiswa, ini pasti nih. Mahasiswa. Gimana mahasiswa tahu, dosennya nggak tahu. Iya, jadi itu menjadi tantangan yang kok bilang boleh kendala, tapi kalau saya selalu mengatakan tantangan, Pak. Iya, tantangan. Tantangan yang harus kita. Sebenarnya bisa gitu. Namanya weekend. Yakin bisa, pasti bisa lah. Iya kan. Apalagi kebijakan sudah ada, tinggal diimplementasikan, tinggal dibuatkan indikator-indikatornya kan begitu ya.
Lalu yang selanjutnya adalah masalah sistem, Pak. Sistem. Ya. Maksudnya Jadi, apa itu? banyak yang mengatakan ketika oke, kalau saya begini nanti teknis ya Pak ya, sistem di teknis ya Pak ya, maksudnya nanti harus bagaimana begitu Pak, sampai akhirnya dari kami ya Pak ya, biasanya solusinya adalah dengan membuatkan video sistem. Ini loh caranya input misalnya. Jadi kita sudah membuat nih Pak sistem MBKM begitu ya. Ada ya? Sudah ada. Tapi banyak yang juga belum tahu caranya begitu. Nah akhirnya sudah difasilitasi ya Pak ya. Dan sistem ini kembali lagi kan harus berkembang terus ya Pak ya. Tidak bisa misalnya ini langsung jadi. Nah kadang-kadang itu yang mungkin banyak kurang disadari oleh berbagai pihak bahwa saya pengennya sistem langsung jadi begitu loh Pak. Nah sedangkan sistem ini adalah sesuatu hal yang baru. Sehingga mungkin banyak perlu penyempurnaan kan begitu ya Pak ya, tidak dia sambil jalan lah gitu iya. kan. Dimana kita tahu itu tidak sempurna kalau itu tidak dijalankan. Iya begitu. Iya kan? Iya. Nah. Tapi namanya orang ya Pak ya, kan pengen jadi Instan. begitu Pak ya. Instan, ya. Saya maunya ini tapi kok tidak ada. Masuk sini yang ini. Nah, akhirnya kami terus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang saya programmer. Jadinya bisa nggak tolong dibuatkan ini? Tapi kan balik lagi ya Pak ya, perlu proses. Semua harus proses ya. By proses lah gitu ya. Nah, jadi itu berbagai tantangan yang harus kita ya intinya bisa kita selesai solusinya gitu, mencari solusinya seperti apa. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan agar program ini, kalau saya melihat program ini luar biasa sih. Ya, bagus banget nih. Bagus banget, dan saya tahulah apa yang diharapkan oleh Mas Menteri ya. Beliau kan orang swasta yang terjun ke dunia, yang sekarang mengelola Kementerian Pendidikan dan merubah paradigma dan budaya itu tidak mudah. Betul. Paradigma dan budaya berpikir tidak mudah. Tetapi goalnya pasti jelas ini, gimana mahasiswa itu benar-benar menjadi job creator ya. Dan dosen-dosen juga harus melakukan perubahan paradigma dalam hal proses transformasi pendidikan kan begitu ya. Apa yang harus dilakukan oleh institusi, oleh dosen, oleh mahasiswa, oleh masyarakat juga penting nih. Betul, masyarakat kan? juga. Iya. Baik itu Dudi maupun masyarakat di desa gitu. Iya. Dalam merespon program yang sangat bagus sehingga ini benar-benar jalannya paralel gitu. Iya. Sebenarnya banyak sih Pak. Jadinya yang pertama adalah perlunya kita sama-sama belajar. Sama belajar dari berbagai pihak yang terutama yang punya kebijakan juga ya Pak ya. Intinya sama-sama dari institusi tadi ya semuanya Pak sampai dengan dosen misalnya Pak ya. Nah, jadi lalu juga memberikan pemahaman semuanya. Jadi banyak juga yang mengatakan bahwa MBKM ini intinya saya harus jelas dulu baru saya menjalankan begitu Pak. Dan banyak yang pengennya langsung jadi, langsung tinggal jalan begitu ya. Padahal sebenarnya ini sebuah proses juga. Sebenarnya Merdeka Belajar ini kan sudah dari zamannya Bapak Pendidikan kita ya Pak ya, Ki Hajar Dewantoro. Iya, ini bahwa ya namanya pendidikan tuh untuk insan yang berdikari begitu ininya. Tapi kebijakannya kan memang baru terdengung akhir-akhir ini sebenarnya. Nah jadi ayo sama-sama belajar. Jangan sampai institusi pendidikan ini menjadi mengungkung para yang belajar dengan tidak melihat yang lain, mengatakan bahwa oke, ini ya intinya begitu belajar di sini hanya ini saja. Padahal begitu terjun berbeda. Ya, ini kan sebenarnya paradigma perubahan kampus yang dulunya dianggap menara gading itu menjadi menara air sebenarnya kan dalam rangka ini kan, dalam rangka MBKM sebenarnya. Gimana menara air itu harus mengalir kemana-mana gitu. Iya. Lalu juga tentunya yang paling menjadi sasaran ini adalah mahasiswa. Mahasiswa juga tentunya terus dilakukan sosialisasi karena kadang-kadang ada ketakutan sebenarnya untuk mengikuti MBKM. Terutama ketakutannya adalah dalam hal yang tadi konversi. Nanti saya begitu ini diakui apa tidak? Begitu atau enggak jangan-jangan ketika saya ikut ini masa studi saya panjang. Lebih panjang daripada teman saya yang tidak ikut. Begitu walaupun banyak mahasiswa yang memang sudah tekadnya bulat itu tidak peduli Pak sebenarnya. Tetapi kan ini harus ada kepastian. Iya, betul. Mestinya orang yang ikut MBKM bisa lebih cepat dia. Karena ada beberapa mata kuliah yang dikonversikan kan gitu. Iya, jadi tidak jalan sendiri sebenarnya. Bukan berarti MBKM sendiri kurikulum. Iya, ini kan satu hal yang harus terintegrasi. Iya, betul. Lalu yang selanjutnya adalah masyarakat memang Pak ya. Yang masyarakat bagaimana kita bisa terus mengedukasi bahwa ini adalah Merdeka Belajar.
Merdeka belajar dan tentunya tetap harus ada rambu-rambu. Banyak yang mengatakan begini Pak, ini ada sesuatu joke yang yang agak ini ya lucu ya. Merdeka belajar, tetapi sebenarnya banyak akhirnya yang tidak merdeka begitu Pak. Terutama dosennya sebenarnya Pak. Ini merdeka belajar malah terjajah gitu ya. Jadi program merdeka yang menjajah gitu. Sebenarnya dalam arti kan bagaimana kita mulai terbuka lah gitu ya. Jadi itu yang sama-sama kita terus pelajari karena terus berkembang Pak. Terus berkembang dari tahun 2020. Lalu kita ke 2021, terus lalu sampai hari ini pun masih terus banyak perkembangan yang harus sama-sama kita cari solusinya masalah tersebut di MBKM ini. Gitu. Nah, Bu Dr. Rima sebagai Ketua LPKP ini kan kebetulan juga dalam konteks itu kan sangat relevan, baik dari sisi jabatannya maupun dari sisi background pendidikannya kan, magisternya kan ke medical education ya, tentu sangat tepat ya. Untuk menghadapi tantangan-tantangan itu tentu tidak sendiri. Nah, pesan terhadap sahabat weekend ini apa? Ya, pesan saya sebenarnya adalah ayo sama-sama kita majukan dunia pendidikan, bertransformasi pendidikan, karena dengan pendidikan ini Indonesia pasti maju dan weekend. Kita pasti bisa. Kalau nggak salah ada yel-yelnya tuh. Untuk mereka belajar gimana tuh yel-yelnya? Yel-yelnya ini untuk membangkitkan semangat. Benar. Harus itu. Jadi di tahun lalu Pak, kami bingung sebenarnya di lembaga ya Pak ya. Ini gimana ya caranya nih? Kami sebenarnya mengajak banyak prodi untuk berkompetisi tingkat nasional tuh tujuannya apa Pak? Untuk mengakselerasi sebenarnya. Akselerasi MBKM, jangan sampai jadi wacana saja terus kan begitu ya Pak ya. Jadi harus ada real. Pada saat itu kami bingung Pak, kok lemes ya semuanya kan begitu, kok lemes ini pada saat sosialisasi ke mahasiswa Pak. Iya. Gitu, gimana caranya gitu? Saya sampai sambil chat ini sama grup saya, tolong dong cariin yel-yel kan begitu ya intinya. Pertama saling bingung Pak, wah gimana? Nah akhirnya dalam waktu singkat Pak, dapat ya dengan Warma Dewa bisa. Warma Dewa merdeka. Warma Dewa jaya. Wow, keren. Dr. Rima, selamat bekerja dan selamat mengawal MBKM. Ya, terima kasih. Dan dengan dunia pendidikan Indonesia maju, generasi muda bisa semakin mandiri. Terima kasih sahabat weekend diskusi kita dan jumpa lagi dalam tema yang lain. Terima kasih Dr. Rima. Ya. You